Yuk. Kita mulai balik kita ya. Salam saudara. Selamat datang di Gereja TBDS Sukario. Selamat beribadah. Dan dari sini kami mengucapkan Salam Tiberias. Berkat Tuhan ada bagimu. Amin. Waktu kita datang dengan sungguh-sungguh saat ini, semua pasti harus memuji Tuhan. Amin saudara. Amin. Tidak ada yang bisa kita beri sama Tuhan. Hanya memuji Tuhanlah barang yang berharga bagi Tuhan. Tuhan tidak bisa memuji dirinya, makanya saudara ada di dunia ini hanya untuk memuji Dia. Amin. Selamat dulu kanan kiri, katakan dulu selamat hari ini. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Semua dapat berdiri semuanya. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Tuhan Yesus. Hey. Amin. Mari sama-sama dikatakan. Hey. Ajaib, sungguh ajaib. Kuasanya baikku. Ajaib, sungguh ajaib. Anugerah
Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Di pagi ini kami sama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang layak untuk menerima segala penyembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari pagi ini, ampuni segala dosa pelanggaran kami, tahirkan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami bisa berdiri layak di hadapan-Mu. Kami yang lain gereja-Mu Tuhan, Engkau tahu, Engkau berkati pemain musik, singers, choir, hamba sebagai pemain pujian, pelayanan mimbar Tuhan, Engkau tahirkan agar berkat turun dari mimbar kepada jemaat-Mu. Hamba menyampaikan firman-Mu juga Engkau berkati Tuhan, segala perkataan keluar dari mulut hamba-Mu Engkau berbicara. Engkau berkati juga Tuhan pelayan gereja-Mu yang lainnya, sound media Engkau berkati, guru-guru sekolah minggu, yaitu pembersih tempat ini, penerima perjamuan kudus, penerima kolektan, dan untuk semuanya yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan Kau berkati. Semua jerih-payah lelah kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami sungguh diberkati, diberikan pelayanan gereja. Biarlah Tuhan kami mampu memberi yang terbaik. Begitu juga jemaat-Mu yang luar biasa. Engkau tahu kebutuhan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang mereka butuhkan, yang mereka rindukan. Terutama Bapa, kerinduan mereka adalah dapat mengasihi lebih dari apa yang mereka pikirkan. Kami percaya tak selalu Tuhan bahwa memang doa kami tidak dijawab, karena kami tahu bahwa apa yang menurut kami baik belum tentu baik bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang memberkati segala apapun pergumulan hidup kami. Berkati juga hamba-Mu, Gembala Sidang Gereja Tiberias Mudanya Pak Haji, dan semua hamba Tuhan dan keluarga mereka dilawan dengan darah Yesus. Hamba-hamba juga yang melayani gereja lain Kau berkati. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah, mau angkat tangan kami, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau luar biasa Yesus. Mulia nama-Mu, nama-Mu. Terima kasih.
apapun. Waktu saudara undur, itulah yang kuasa jahat senangi dari hidup saudara. Saya mau bangkit berdiri, imani pujian ini. Tuhan mendengar doamu, tetapi waktu yang tepat pasti diberikan jawabannya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat pujian, katakan sama Tuhan. Tak selalu, amin. Jemaat Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab. Terima kasih. Hari-hari yang terbaik di waktu yang terbaik. Amin.
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saat kami berjalan bersamamu, tidak pernah Engkau berkata kami tidak akan mengalami cobaan. Tetapi waktu kami berjalan bersamamu, firman-Mu berkata Engkau akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tak tahu bersamaku. Sekali katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut biar karena ku tak tahu bersamaku. Angkat tanganmu, katakan sama Yesus, yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang sanggup. Kau lebih, amin, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Saya mendengarkan cuma Tuhan. Cuma Tuhan, angkat tanganmu, katakan sama Tuhan, Kau lebih, oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Amin, amin. Ku berserah, hanya Yesus penolong Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik bagi kita. Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi, Kau lebih tahu, oh yeah. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus
balas kebaikan-Mu. Kami hanya dapat memuji, memberi yang terbaik. Terima kasih Yesus. Kau jamah hati kami agar kami berikan pujian terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami bersorak-sorai memuji Tuhan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan untuk sekali lagi. Salamkan lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kita ada berbagai gereja, berbagai suku, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hey. Oh. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Hey. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Hey. Haleluya. Haleluya.
menjadi seorang anak Tuhan yang percaya Yesus, berkatmu itu spesial. Beda dengan orang-orang berkat yang tidak mengenal Tuhan. Amin saudara? Amin. Berkatmu tidak akan pernah berkesudahan. Amin. Kita akan lagi pujian. Allah mana seperti Allahku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Satu lagi. Hey. Mana dibagi Tuhan? Beri yang terbaik. Roh Kudus memberi kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus akan memberi otoritas kepada kita. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Ini penting saudara. Kekudusan itu bisa kita lakukan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kekudusan itu memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Karena Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kata kuasa di sini berarti kuasa mengadakan tanda-tanda mujizat Allah. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dalam bahasa Yunani itu ditulisnya martus, yang berarti adalah martir. Martir adalah
seorang saksi yang mati bagi dirinya sendiri, agar Kristus atau Yesus hidup dalam kehidupannya. Untuk menjadi martir, Yesus harus benar-benar hidup di dalam kita. Menjadi saksi berarti kita menjadi penebus-penebus juga bagi orang lain, seperti Tuhan Yesus bersama dunia ini. Mari kita berdoa dan minta kepada Tuhan Yesus agar kita selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bukan hanya sebatas bisa berbahasa roh saja, saudara sekalian, tetapi kita anak Allah yang menjadikan kita juga manusia yang punya sifat kudus untuk mampu melawan kuasa iblis. Dan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Demikian daripada dari suara gembala. Kemudian saya akan bacakan suara gembala Ibu Daniel Paniaji yang langsung ditulis oleh hambanya. Dengan temanya adalah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. 19 Mei 2024 ditulis hambanya Pendeta Daniel Paniaji. Romawi yang pertama, 2 pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menjadi penolong, penghibur bagi kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan pertobatan, agar nama kami semua tercatat di surga dan suatu hari kelak diundang dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang Romawi yang kedua, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus. Ada 4 hal mengapa Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang tinggi, Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus memberi kita kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Sebagai orang percaya, kita diberikan hak istimewa, yaitu diberi kuasa yang mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa itu adalah Roh Kudus. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, yang membuat kita berseru memanggil Allah. Ya Aba, ya Bapa adalah Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 dan sampai 15. Yang kedua adalah Roh Kudus membuat kita memampukan. Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat yang kudus. Efesus 3:16. Roh Kudus mengangkat kita menjadi manusia kudus. Kekudusan bisa kita lakukan dan dapat kita jangkau. Roh Kudus akan menguatkan hati kita dan juga memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus akan membuat iman kita semakin teguh dan kuat, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan iblis, yaitu tertulis dalam 2 Korintus 10 ayat 3-6. Kita dapat dikalahkan iblis jika kita tidak ada Roh Kudus. Itu sebabnya pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus untuk kita melawan iblis atau roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan semua tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11-12. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4:4. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menjadi saksi bagi Tuhan dan menjadi terang bagi dunia ini. Kata saksi berarti kita menjadi martir. Martir adalah orang yang mati terhadap dirinya sendiri dan membiarkan kepenuhan Kristus di dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20. Bila seorang anak Tuhan tidak menjadi saksi Tuhan, maka kuasa yang ada di dalam dirinya tidak akan bekerja. Kita harus mau menjadi saksi Tuhan dan harus hidup benar di dalam Tuhan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam Wahyu 20 dan 14-15, kami akan mengalami kematian yang kedua, yaitu lautan nabi. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dalam hidup ini. Kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar hidup, belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita berdoa.
berdoa dulu saudara. Terima kasih Bapa, kami telah menyembah memuji-Mu, kami telah mendengarkan suara Gembala. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Engkau jamah hati kami, biarlah rema firman ini masuk ke dalam hati kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau berkati juga Tuhan hamba menyampaikan firman-Mu. Segala perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Engkau yang berbicara. Haleluya. Amin. My
juga Bapak kami bersyukur buat pagi yang indah ini, di mana Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Nafas hidup Tuhan beri, kesehatan sempurna Tuhan anugerahkan bagi kami. Sungguh Kau Allah yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Sebab kami datang dengan rasa syukur kami ingin balas kebaikan Tuhan. Namun kami sadar kami tidak bisa